Bentuk yang dilihat Xiao Yan sangat aneh, setipis benang sutra, dan kecepatannya sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk bereaksi. Jika bisa ditundukkan, bisa dikatakan bagus dalam pertempuran. Pasti ada alasan mengapa Xiao Yan bisa menduduki peringkat kedua di antara 9 hati guntur dengan akumulasi sarana Xiao Yan. Peringkat yang disebut tidak lebih dari peringkat berdasarkan kekuatan tempur, yang menunjukkan bahwa kekuatan tempur yang terakumulasi memiliki posisi kepemimpinan absolut di antara 9 hati guntur. Xiao Yan, sepertinya ada aura yang berfluktuasi di depannya. Pada saat ini, di beberapa titik, sang ratu telah berganti menjadi gaun yang sederhana dan elegan, yang membuat orang merasa baik. Ada beberapa, tapi dia masih penuh gaya ratu dalam gerakannya. Xiao Yan mengangguk, dan dengan gerakan tubuhnya, Teng dan Huang terbang ke arah depan tandus bersama. Semakin cepat kecepatannya, semakin banyak akumulasi yang ditariknya, seolah memperingatkan dunia bahwa tidak ada yang lebih cepat darinya. Tidak punya waktu untuk Lei, Xiao Yan membuka mulutnya dan menelan. Tidak peduli seberapa kuat Jie Lei, dewa anti-inflamasi tidak hanya memiliki tubuh abadi, tetapi juga memiliki perlindungan tubuh dari dua hati guntur Mixu Tianlei dan Hao Tianzhenlei. Kekuatan semacam ini tidak mengandung banyak kekuatan, jadi mereka tidak dapat membahayakan Xiao Yan sama sekali. Dengan akumulasi menelan Xiao Yan, semakin banyak busur listrik yang mengelilingi tubuhnya. Dilihat dari ketinggian, itu tampak seperti guntur yang kuat menderu di udara. Setelah sekian lama, sepertinya telah mencapai ujung ruang ini. Adegan mengejutkan muncul di depan mata Xiao Yan. Awan tebal dan suram tampaknya terhubung dengan tanah, dan seluruh udara bergema dengan guntur yang teredam, dan guntur yang lebat di persimpangan membentuk keberadaan seperti pintu. Pada saat yang sama, Xiao Yan melihat beberapa sosok di luar gerbang guntur, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Anda tidak tahu cara masuk. Selusin sosok Yue di depan gerbang guntur ada di antara mereka saat ini, dan seorang pria paruh baya menatap gerbang guntur dengan getir. Saya hanya tahu bahwa tempat ini juga merupakan kesempatan untuk datang ke sini, tetapi tidak mungkin untuk masuk lebih dalam dengan kekuatan saya, jadi saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara memasukinya. Pria terkemuka itu mengenakan jubah panjang dan mahkota emas. Setelah mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, dan dia memandang pria paruh baya itu, seolah-olah dia tidak mempercayai kata-kata pria itu. Tapi bagi Li, tidak mungkin datang ke tempat seperti ini dengan kekuatanmu. Bagaimana Anda bisa menahan guntur di sini? Anda pasti menyembunyikan sesuatu. Jika Anda tidak menerimanya, saya hanya dapat mengirimkannya kembali kepada Anda. Pria labu itu berkata dengan suara dingin dengan ekspresi anggun di wajahnya. Tubuh bagian atas, saya benar-benar tidak tahu bahwa pria paruh baya kecil itu memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dan saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun pria itu segera mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, sepertinya gerbang petir seharusnya sudah diuji beberapa kali, dan tidak mungkin untuk memasukinya sama sekali, karena ada guntur yang kuat masih berdiri. Pria pejabat Beijing itu mengerutkan kening. Masih tidak beruntung, mata pria paruh baya itu langsung menjadi gelap, dan dia akan mencari jiwanya. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh seperti guntur meledak di udara, yang segera menarik perhatian semua orang, dan mereka semua menoleh ke belakang, hanya untuk melihat dua pelangi panjang datang dari belakang. Salah satunya tumpul seperti guntur, membuat busur itu semakin berkedip. Orang lain datang. Akankah komandan mengenakan baju besi dewa palsu? Sesosok mendekati pria Jingguan dan berbisik dengan suara rendah. Untuk saat ini, jangan menghindari melaporkan identitas Anda. Pejabat Beijing itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Saya melihat bahwa dua pelangi panjang tidak berhenti, tetapi terbang menuju gerbang guntur dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun lelaki itu berpikir bahwa kedua sosok itu akan berhenti, saudara ini mengatupkan kedua tangannya. Saya melihat kecepatan kedua sosok itu tidak melambat, dan embusan angin bertiup kemanapun mereka lewat, ada busur listrik yang berkedip-kedip dan suara berderak, dan kemudian mereka langsung menuju gerbang guntur.
Pria bermahkota emas, Mian Yijia, segera bangkit, lalu berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju awan, di mana guntur berubah menjadi gerbang guntur. Gemuruh. Hanya beberapa guntur yang terdengar, dan pejabat Beijing yang bergegas keluar jatuh dari udara karena malu. Mengapa? Meskipun wajah pria itu muram, dengan keraguan dan ketidakpahaman di seluruh wajahnya, baru sekarang dia melihat dua pelangi mengalir ke dalamnya. Mengapa dia jatuh? Dia tidak bisa masuk ke sini, dan akan diliputi oleh guntur yang tidak bisa dihindari. Meskipun lelaki itu jelas tidak mencoba untuk pertama kalinya, alasan mengapa dia kesal adalah karena dia ingin mencari jiwa, bahkan setelah mencoba beberapa kali, dia tetap gagal. Corak pria di peti mati emas berubah, tubuhnya ditarik ke belakang dan keluar, dan telapak tangannya ditekan ke arah kepala pria paruh baya itu. Tubuh bagian atas, setelah saya mempertaruhkan hidup saya untuk membawa Anda ke sini, mengapa Anda ingin membunuh mereka semua? Jika pria paruh baya itu dicari jiwanya akan rusak permanen. Pria di peti mati emas itu berencana menggunakan teknik pencarian jiwa pada pria paruh baya itu. Di atas gerbang guntur, dua sosok melayang di udara dan suara mereka meledak seperti guntur. Pria paruh baya itu melihat ke arah udara dan melihat gerakan sosok di udara dengan jelas, matanya tiba-tiba menyala. Benar saja, Tuhan telah datang. Pria paruh baya itu menunjukkan kegembiraan, dan pria paruh baya yang ditangkap di sini berada di ujung utara. Anti-inflamasi mencari Chang Yuhua yang tidak ditemukan selama seminggu. Anti-inflamasi yang telah memasuki gerbang guntur, menyapunya sekali saat lewat, dan merasakan keberadaan Chang Yuhua dari lusinan senjata ini, sehingga mundur dari gerbang guntur. Bisakah Xiongtai ini memberi tahu saya cara masuk ke dalamnya? Meskipun pria itu menyembunyikan ekspresi muram di wajahnya, dia menoleh untuk melihat Xiao Yan sambil tersenyum. Tanpa diduga, tatapan Xiao Yan tidak pernah tertuju pada pria Jiguan, tetapi pada Chang Yuhua. Saya membawa orang ini pergi, kata Xiao Yan dengan dingin, dan membiarkan Chang Yu meluncur. Xiongtai, orang ini akan menangkapmu lebih dulu, jadi aku khawatir itu tidak pantas. Meskipun senyum di wajah pria itu memudar dan matanya menjadi sangat suram, dia tidak menyangka Xiao Yan begitu mendominasi. Anda bilang dia ditangkap oleh Anda, dan suara yang dalam segera keluar. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan melihat jejak kakinya yang besar, yang mengembun di udara, terbungkus angin kencang yang menakutkan, dan meraung ke arah pria di peti mati emas. Meskipun pria itu terkejut dan tidak menyangka, dia langsung menembak mereka tanpa berspekulasi tentang anti-inflamasi. Saya melihat lebih dari selusin sosok di belakang pria di peti mati emas, dan segera bertepuk tangan, dan cairan hitam naik, dan baju besi Void God mengembun. Nyatanya, Xiao Yan mengetahui identitas mereka dalam sekejap mata, karena kecuali perwira terkemuka, sosok lainnya tidak memiliki nafas jiwa.